Kalimantan dikenal dengan hutannya yang luas dan sungai-sungai gelap yang menyimpan banyak misteri. Di antara sungai itu, ada sebuah kampung tua bernama Kampung Sungai Hitam. Anehnya, kampung ini tidak pernah tercatat di peta resmi, seakan memang disembunyikan dari dunia luar. Cerita dimulai ketika Bima, seorang mahasiswa antropologi dari Jawa, datang ke Kalimantan untuk meneliti budaya lokal. Ia mendengar desas-desus tentang Kampung Sungai Hitam, kampung yang katanya masih menjaga ritual lama yang bahkan orang-orang setempat pun enggan bicarakan. Warga di desa sekitar sering memberi peringatan. Jangan pernah cari kampung itu, nak. Banyak yang masuk, tapi jarang ada yang pulang. Namun Bima keras kepala. Dengan bantuan perahu kecil dan seorang pemandu bernama Paman Awan, ia menelusuri sungai berair pekat yang tenang tapi mencekam. Kabut tebal turun, suara hutan mendadak senyap, hanya terdengar derik dayung yang beradu dengan air. Setelah berjam-jam, di tepi sungai terlihat pemukiman kecil, rumah-rumah panggung kayu, lampu minyak redup, dan aroma dupa terbawa angin. Kampung itu terasa asing, sunyi, terlalu sunyi. Saat Bima menjejakkan kaki di dermaga kayu rapuh, anak-anak kampung menatapnya dengan wajah pucat. Salah satu dari mereka berbisik pelan, "Kenapa kau datang? Malam ini, waktunya upacara." Bima belum sempat bertanya lebih jauh ketika gong besar dipukul 3 kali dari balai desa. Seluruh warga keluar rumah, mengenakan pakaian hitam, wajah mereka ditutup arang. Mereka berjalan menuju hutan, membawa obor dan sesajen. Paman Awan menatap Bima dengan mata penuh ketakutan. "Kita harus pergi sekarang, sebelum upacara dimulai." Namun, sebelum mereka sempat bergerak, seorang tetua kampung menghampiri. Matanya tajam, suaranya berat. "Kalian sudah diundang, dan yang diundang tidak bisa menolak." Bima dan Paman Awan dipaksa mengikuti barisan warga kampung. Obor-obor berkelip, langkah kaki teratur, suara gong terus berdentum dari balai desa. Mereka dibawa menuju hutan lebat di belakang kampung. Semakin jauh masuk, udara makin berat, bau anyir bercampur dupa menusuk hidung. Di sebuah tanah lapang, warga membentuk lingkaran besar. Di tengahnya ada batu hitam raksasa, penuh ukiran tua seperti simbol yang tak pernah Bima lihat sebelumnya. Di sekitar batu, ada sesajen berupa kepala ayam, kemenyan, dan kendi berisi air berwarna merah gelap. Tetua kampung melangkah maju. Ia mengangkat tangan dan berkata dengan suara berat, "Malam ini, kita buka pintu agar penunggu Sungai Hitam tetap kenyang, agar kampung kita tidak ditelan." Warga serempak menjawab dengan gumaman aneh, seperti mantra. Bima merasa bulu kuduknya berdiri. Ia berbisik ke Paman Awan, "Apa maksudnya ini?" Paman Awan pucat pasi, suaranya bergetar. "Mereka memberikan tumbal, nak. Bukan binatang, tapi orang asing yang datang tanpa izin." Mata Bima melebar. Ia baru sadar, bukan kebetulan kampung itu menyambut mereka malam ini. Ia dan Paman Awan sudah dipilih. Tetua menunjuk ke arah Bima dan berteriak, "Darah luar harus menebus tanah ini. Bawa dia ke batu." Dua pria besar langsung menangkap Bima, menyeretnya ke tengah lingkaran. Obor berkobar, warga berteriak, dan suara gong makin keras. Namun anehnya, bukan Bima saja yang dibawa. Dari balik kerumunan, seorang gadis kampung muda juga ditarik paksa, wajahnya penuh air mata. "Rani," begitu warga memanggilnya, menjerit, "Aku tidak mau. Jangan aku lagi." Bima terkejut. "Lagi?
Berarti gadis ini sudah pernah jadi korban upacara sebelumnya. Tetua kampung menatap mereka berdua, lalu berkata pelan namun menusuk. Dua jiwa malam ini, hanya satu yang kembali bernapas. Suara gong berhenti mendadak, sunyi mencekam menggantung di udara. Obor-obor bergetar seolah tertiup angin tak terlihat. Bima dan Rani didorong berlutut di depan batu hitam raksasa. Dari ukiran-ukirannya, mulai keluar cairan pekat berwarna merah, mengalir seperti darah segar. Bau besi menusuk hidung, membuat Bima hampir muntah. Tetua kampung mengangkat tongkat kayu yang dihiasi tengkorak burung. Penunggu sungai hitam, kami beri persembahan. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari celah batu, asap hitam pekat mengepul, lalu perlahan membentuk sosok tinggi berbalut kabut gelap. Matanya merah menyala, wajahnya samar seperti bayangan air. Warga desa langsung bersujud, beberapa menangis seperti sedang menyembah dewa. Bima gemetar, tubuhnya terkunci, tidak bisa bergerak. Rani di sebelahnya menangis terisak, memohon agar dilepaskan. Sosok itu mengangkat tangannya yang panjang dan kurus, lalu menunjuk lurus ke arah Bima. Suaranya terdengar seperti gema dari dasar sumur. Darah asing, berikan padaku. Tetua kampung segera mendekat, menghunus keris dengan mata berkilat merah. Ia menempelkan ujungnya ke leher Bima. Namun tiba-tiba, Rani berteriak, "Ambil aku saja, jangan dia. Aku sudah dipilih sejak kecil." Warga bergumam, sebagian marah, sebagian takut. Tetua menoleh tajam, wajahnya penuh amarah. "Bisu kau, Rani. Kau sudah lolos dulu. Tapi malam ini, giliran darah luar." Bima menatap Rani dengan mata melebar. Gadis ini ternyata pernah menjadi calon tumbal namun berhasil selamat. Sosok hitam itu semakin mendekat, tubuhnya bergetar seperti air sungai yang bergolak. Dari dalam kabut, terdengar suara jeritan samar, seperti ribuan jiwa yang terperangkap. Dan pada detik itulah, semua obor padam sekaligus. Gelap total, hanya suara napas dan gong yang berdentum keras sekali, membuat telinga sakit. Lalu terdengar suara seretan rantai, dan bau busuk seperti bangkai memenuhi udara. Bima merasakan sesuatu menyentuh pundaknya, dingin, licin, dan berat. Sosok penunggu sungai hitam sudah berdiri tepat di belakangnya. Dalam kegelapan pekat, Bima hampir tak bisa bernapas. Pundaknya masih ditekan sesuatu yang dingin dan berat, seperti tangan berlapis lumpur. Saat obor kembali menyala satu persatu, semua warga terperanjat. Di belakang Bima berdiri penunggu sungai hitam sepenuhnya, sosok tinggi berkulit hitam berlendir, rambutnya menjuntai seperti akar pohon, dan matanya merah membara. Tubuhnya dililit rantai karat, seolah ia pernah disegel, tapi kini rantai itu mulai putus satu persatu. Tetua kampung menunduk, lalu menyayat lengan Bima dengan keris. Darah segar menetes ke tanah, merembes menuju celah batu hitam. Batu itu bergetar, ukirannya berpendar merah, dan suara jeritan samar terdengar makin jelas. "Cukup setetes, dan pintu akan terbuka," bisik tetua. Rani berusaha meronta dari pegangan dua pria kampung. "Lepaskan aku. Kalian gila." Tetua menoleh padanya dengan senyum sinis. "Kau tak bisa lari, Rani. Penunggu sudah menandaimu sejak lahir." Bima, yang menahan sakit di lengannya, menyadari satu hal, jika darahnya terus menetes ke batu, penunggu itu akan bebas sepenuhnya. Tiba-tiba, Paman Awan muncul dari kerumunan, wajahnya penuh tekad. Ia membawa segenggam garam dan sebatang kayu dari tasnya. "Bima, jangan biarkan darahmu jatuh lagi. Segelnya hanya bisa dilemahkan bila kita ikuti ritual lawas."
Warga kampung panik. Beberapa berteriak, "Hentikan dia!" Namun Paman Awan melempar garam ke arah batu hitam. Seketika batu itu berasap, dan penunggu meraung keras hingga tanah berguncang. Rantai yang melilit tubuhnya terbakar sebentar, menahan gerakannya. Tetua kampung murka. Ia menjerit, "Orang luar tidak boleh campur tangan." Lalu melompat ke arah Paman Awan dengan keris terhunus. Sementara itu, Rani berhasil menggigit tangan pria yang menahannya, lalu berlari ke arah Bima. Dengan wajah penuh ketakutan ia berbisik, "Kalau kau ingin hidup, kita harus ke sungai, hanya air sungai bisa menutup celah batu itu." Bima menatapnya ragu, tapi jeritan penunggu yang makin keras membuatnya yakin mereka harus lari sebelum sosok itu benar-benar bebas. Dan ketika mereka berlari menembus kegelapan hutan, suara gong kembali berdentum, namun kali ini lebih cepat, lebih keras, seolah memanggil sesuatu yang lebih besar dari dalam tanah. Bima dan Rani berlari sekuat tenaga, menembus semak basah dan tanah hutan yang licin. Di belakang mereka, terdengar suara rantai diseret dan raungan panjang yang membuat daun-daun bergetar. Paman Awan sempat mengikuti, namun suara benturan keris terdengar, tetua kampung menghadangnya. Jeritan Paman Awan bergema, sebelum hilang ditelan dentuman gong. "Terus lari!" Rani berteriak dengan suara serak. "Kita harus sampai ke sungai sebelum rantai itu benar-benar putus." Di kejauhan, suara air deras mulai terdengar. Tapi langkah kaki mereka berat, udara makin dingin, dan kabut tebal turun menutup jalan. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul bayangan tinggi. Penunggu sungai hitam berdiri tak jauh di depan mereka, matanya menyala merah, tubuhnya menghitam seperti lumpur hidup. Bima menahan napas. "Bagaimana bisa, dia ada di depan kita?" Rani pucat. "Dia bukan berlari, dia bagian dari hutan ini." Sosok itu mengangkat tangannya, dan seketika pepohonan di sekitar mereka berderit, seolah hidup. Akar-akar menjulur dari tanah, melilit kaki Bima hingga ia jatuh tersungkur. Rani mencoba menariknya, tapi akar itu semakin erat, menahan kuat. Dari mulut penunggu, keluar bisikan yang menggema di seluruh hutan. "Kau sudah ditandai, darahmu akan jadi milikku." Tepat ketika Bima hampir terseret, ia meraih sesuatu di tanah, sebuah jimat kayu kecil yang terjatuh dari kantong Paman Awan. Bima menggenggamnya kuat-kuat, dan anehnya akar yang melilitnya terbakar, melepaskannya. Rani menarik Bima lagi, dan mereka berdua berhasil menerobos kabut. Akhirnya mereka tiba di tepian sungai lebar berair hitam pekat. Airnya mengalir deras, berkilat merah di bawah sinar bulan, seperti bercampur darah. Suaranya bukan gemericik biasa, melainkan erangan panjang ribuan jiwa. Rani menatap Bima, wajahnya penuh putus asa. "Kalau kita masuk, mungkin kita selamat, atau mungkin kita justru hilang selamanya." Dari balik hutan, suara gong kembali menggelegar, lebih keras, lebih dekat. Penunggu sudah kembali mengikuti mereka. Bima menggenggam tangan Rani erat. Tanpa sempat berpikir panjang, keduanya melompat ke dalam arus sungai yang menderu. Airnya dingin, pekat, dan seolah menarik tubuh mereka ke dasar. Dan saat keduanya hampir tenggelam, mata Bima terbuka lebar. Ia melihat siluet wajah-wajah samar di bawah air, ribuan, berteriak tanpa suara, seakan menunggu giliran untuk menyeret mereka ikut tenggelam. Tubuh Bima dan Rani ditelan arus hitam pekat. Semakin dalam mereka tenggelam, semakin terasa aneh, bukan lagi air, melainkan seperti ruang kosong yang dingin dan bergaung. Bima membuka mata. Ia tidak melihat dasar sungai,
melainkan langit merah gelap di bawah mereka, penuh kilatan petir hitam. Tubuh-tubuh samar melayang di sekitar, wajahnya pucat, mulutnya terbuka tanpa suara. Itu adalah arwah-arwah korban tumbal kampung Sungai Hitam. Rani menjerit dalam gelembung udara. Tangannya ditarik oleh salah satu arwah yang berusaha menjeretnya ke dalam lingkaran. Bima segera meraih lengan Rani, berusaha menariknya kembali. Tiba-tiba, dari kegelapan dasar sungai, muncul gerbang batu besar dengan ukiran menyerupai simbol pada batu di kampung tadi. Gerbang itu terbuka perlahan, mengeluarkan cahaya merah menyala. Dari baliknya, terdengar suara tetua kampung bergema, meski mereka jauh di bawah air. 2 jiwa masuk, hanya 1 yang boleh kembali. Arwah-arwah mulai mengelilingi mereka, mendorong tubuh Bima dan Rani semakin dekat ke gerbang. Bima merasakan dadanya sesak, jantungnya berdegup keras, sementara rantai suara gong terus berdentum dalam kepalanya. Rani menatap Bima, matanya penuh ketakutan. Kalau gerbang itu menutup, kita akan jadi bagian dari mereka selamanya. Di saat yang sama, dari balik arwah-arwah, muncul penunggu Sungai Hitam. Kali ini wujudnya lebih besar, matanya seperti obor menyala. Rantainya sudah hampir putus semua. Dengan suara bergema, ia menunjuk ke arah Bima. Kau akan menggantikan aku. Jiwa mudamu akan jadi segel baru. Bima tertegun. Jadi penunggu itu bukan sekadar roh jahat, melainkan penjaga yang pernah ditumbalkan. Dan kini giliran dia yang dipaksa menggantikannya. Rani berteriak, jangan dengarkan dia, Bima. Kalau kau menyerah, kau tidak akan kembali. Arus deras semakin kuat, menyeret mereka ke arah gerbang batu. Bima harus memilih melawan takdir sebagai tumbal baru, atau berkorban demi menyelamatkan Rani. Dan saat gerbang semakin terbuka, cahaya merah menyilaukan segalanya. Cahaya merah dari gerbang batu semakin menyilaukan. Suara gong terdengar dari segala arah, memukul jantung Bima seakan ingin memecahkannya. Penunggu Sungai Hitam melangkah maju, tubuhnya makin besar, rantai karat di tubuhnya putus satu persatu dengan suara berdentang. Kau, penggantiku. Jiwa mudamu cukup kuat menahan ribuan roh di sini. Bima merasa tubuhnya ditarik, napasnya sesak, seperti ada kekuatan yang merobek jiwa dari raganya. Arwah-arwah korban terdahulu ikut mendorongnya menuju gerbang batu, wajah mereka penuh penderitaan. Rani menjerit, memegang erat tangannya. Bima, lawan. Jangan biarkan dia mengambilmu. Bima menatap matanya. Di saat itu, ia teringat wajah Paman Awan, kata-kata terakhirnya, dan jimat kayu yang masih tergenggam di tangannya. Dengan sisa tenaga, Bima mengangkat jimat itu. Simbol kecil di permukaannya berpendar terang, menembus kegelapan. Arwah-arwah seketika mundur, menjerit, seolah cahaya itu membakar mereka. Penunggu meraung marah. Itu segel lama, tidak akan bertahan lama. Namun cahaya jimat menyinari gerbang batu. Simbol-simbol di gerbang bergetar, retak, lalu runtuh sedikit demi sedikit. Suara jeritan ribuan roh meledak bersamaan, membuat air sungai berputar hebat. Bima memeluk Rani erat. Kalau kita hancurkan gerbang ini, mungkin kita bisa keluar. Rani mengangguk, meski wajahnya penuh ketakutan. Lakukan, Bima. Penunggu mencoba meraih mereka dengan tangan hitamnya, tapi rantai terakhir di tubuhnya melilit kembali, menahan gerakannya. Ia meraung keras, mencoba melepaskan diri. Bima menancapkan jimat kayu ke celah gerbang. Seketika cahaya putih membuncah, melawan cahaya merah. Getarannya begitu kuat hingga seluruh dunia bawah sungai terguncang.
Arwah-arwah melolong, sebagian lenyap, sebagian berusaha kabur ke kegelapan. Gerbang batu retak lebih lebar, dan di baliknya, Bima melihat sekilas cahaya bulan dari dunia nyata. Itu jalan keluar. Namun, tepat ketika cahaya putih hampir menang, penunggu sungai hitam berteriak dengan suara mengguncang. "Kalau aku lenyap, kau yang akan menggantikan." Tiba-tiba rantai terakhirnya putus, dan sosok itu melesat ke arah Bima, siap merobek jiwa. Sosok penunggu sungai hitam melesat ke arah Bima, matanya merah menyala, tangan hitamnya siap merenggut jiwa. Bima berteriak, menancapkan jimat kayu lebih dalam ke celah gerbang. Cahaya putih meledak begitu terang, membutakan segalanya. Jeritan ribuan roh terdengar bersamaan. Air sungai berputar liar, seperti pusaran yang menelan seluruh dunia bawah. Rani memeluk Bima erat, tubuhnya bergetar ketakutan. Penunggu meraung panjang, tubuhnya terkoyak cahaya. "Tidak, kalian tidak bisa menghancurkan ikatan ini. Seseorang harus menggantikan." Bima merasakan tubuhnya ditarik kuat ke arah penunggu, seolah sebagian jiwanya sudah ditandai. Namun ia menggertakkan gigi, menahan rasa sakit, dan berteriak lantang, "Aku tidak akan jadi bagianmu." Dengan ledakan terakhir, jimat kayu pecah berkeping-keping, cahaya putih melahap seluruh ruang gelap. Bima tersadar di tepian sungai. Dadanya sesak, pakaiannya basah kuyup. Di sampingnya, Rani terbaring lemah, masih bernapas. Malam hutan kembali sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Kampung Sungai Hitam menghilang. Tidak ada lagi jejak obor, gong, atau warga berpakaian hitam. Rani membuka mata, suaranya bergetar. "Kita selamat." Bima menatap sekeliling dengan cemas. Ia ingin percaya semuanya sudah berakhir. Namun saat ia melihat ke permukaan sungai, darahnya kembali membeku. Di air yang tenang, terlihat bayangan wajahnya sendiri. Tapi matanya merah menyala, persis seperti penunggu sungai hitam. Bima terdiam, wajahnya pucat pasi. Kutukan itu ternyata tidak hilang, hanya berpindah. Dan sejak malam itu, meski kampung Sungai Hitam lenyap dari peta, orang-orang di tepi hutan Kalimantan masih sering mendengar suara gong samar dari dalam hutan. Seolah penunggu baru sudah lahir.